Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Kalista Project. Kali ini aku bakal jelasin tentang basic Linux permission. Oke, sebelum itu kita ketahui dulu apa yang bakal kita bahas ya. Jadi aku bakal bahas basic Linux permission dan ada user group author dan lain-lainnya ya teman-teman. Sebelum itu kita bakal membahas yang pertama, yaitu basic Linux permission. Jadi di sini itu terdapat perbedaan fungsi izin akses antara file dan directory dalam sistem operasi, khususnya yang umum ditemukan pada sistem berbasis Linux atau Unix. Jadi file ini itu berkas tunggal, sedangkan directory itu folder. Jadi read ini jika diterapkan pada file itu, penggunaannya dapat membuka dan membaca isi dokumen atau data di dalamnya. Sedangkan jika diterapkan pada directory itu penggunaannya dapat melihat daftar nama file atau subfolder yang ada di dalam directory tersebut. Nah, sedangkan write itu jika diterapkan pada file atau bisa dinamakan modif, itu penggunaannya dapat mengubah isi file, menambah teks atau menghapus data di dalam file tersebut. Sedangkan jika diterapkan pada directory itu dinamakan create atau delete. Itu penggunaannya bisa memiliki kuasa untuk membuat file baru atau menghapus file yang sudah ada di dalam folder tersebut. Sedangkan execute jika diterapkan pada file itu dinamakan run, atau jika file tersebut adalah program atau script, pengguna dapat menjalankan sebagai aplikasi. Jika diterapkan di dalam directory atau yang dinamakan CD change directory, itu pengguna dapat masuk ke dalam folder tersebut dan mengakses file di dalamnya. Oke, di sini kita sudah pernah perintahkan ls-l ya teman-teman. Jadi ls-l ini perintah untuk melihat detail suatu directory ya teman-teman, atau file. Oke teman-teman, jadi rwx ini itu sendiri itu adalah izin aksesnya ya teman-teman, atau permission. Oke, materi selanjutnya itu ada change of ownership. Jadi ownership ini akan mengubah kepemilikan file atau directory di terminal, dilakukan menggunakan perintah change. Jadi di sini saya akan perintahkan ls. Oke teman-teman, jadi sebelumnya saya sudah membuat file ownership .txt ini ya teman-teman. Jika kalian ingin membuat filenya, kalian bisa perintahkan touch ownership .txt. Berhubung saya sudah membuatnya, jadi saya tidak akan membuatnya lagi. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan ls-l. Oke, di sini sudah terdapat file yang saya buat, yaitu ownership.txt ya teman-teman. Oke, di sini kalian bisa melihat bahwa hak kepemilikan izin aksesnya ownership itu terdapat pada user Debian dan grupnya yaitu Debian ya teman-teman. Di sini nantinya saya akan membuat satu file lagi yang memiliki hak kepemilikan dari file ownership.txt ya teman-teman. Oke, di sini sebelumnya kita masuk ke dalam rootnya dulu ya teman-teman. Oke, setelah sudah, kita bisa perintahkan sudo add user
Dan di sini saya akan membuat usernya dengan nama new user. Saya enter. Di sini masukkan sandinya ya teman-teman. Lalu enter. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat user ya teman-teman. Di sini kita bisa melihatnya di home ya teman-teman. Itu ls. Oke, jadi di sini user baru kita sudah ada ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa ls min l. Saja ke caranya ya teman-teman. Di sini kita masuk dulu ke rootnya. Setelah itu di sini kita perintahkan menggunakan chown ya teman-teman. Di sini kita tulis file usernya tadi. Lalu di sini kita tambahkan file ownership-nya ya teman-teman. Dan mengubah kepemilikan dari file ownership.txt ini menjadi new user, dan grupnya juga itu new user ya teman-teman. Setelah itu kita bisa langsung saja enter. Oke, di sini kita bisa langsung saja perintahkan ls min l. Oke, di sini kalian bisa melihatnya sendiri bahwa file ownership.txt ini sudah berubah kepemilikannya ya menjadi new user ya teman-teman. Oke, materi selanjutnya itu change permission. Jadi tadi kita sudah mencoba membuat change ownership, jadi sekarang kita akan mencoba membuat change permission ya teman-teman, dengan perintah touch dan namakan filenya dengan permission.txt. Setelah itu enter. Setelah itu kita lihat dengan perintah ls min l ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja perintahkan chmod ya teman-teman. Setelah itu permission.txt. Enter. Di sini kita perintahkan ls untuk melihat. Masuk ke rootnya dulu ya teman-teman. Itu kita akan masuk ke home directory untuk melihat direktorinya ya teman-teman. Kita ls. Oke, di sini saya akan mencoba memasukkan new user ini ke dalam Debian ya teman-teman. Di sini perintahnya itu sudo usermod min a g besar, lalu kita masukkan grupnya ya teman-teman, Debian, dan usernya new user. Oke, jadi di sini saya akan memasukkan user ini ke dalam grup Debian ya teman-teman. Di sini saya akan masuk ke dalam new usernya ya teman-teman. Setelah itu saya akan masuk ke dalam Debian. Oke, kita di sini exit saja. Setelah itu kita ls min l.
Di sini kita perintahkan chmod g plus x dalam Debian. Setelah itu enter. Di sini kita masuk ke new usernya ya teman-teman. Kita perintahkan cd Oke, jadi di sini kita sudah berhasil perintahkan ls, mencoba masuk ke permissionnya teman-teman dengan perintah nano permission .txt. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil masuk ke permissionnya ya teman-teman. Oke, di sini kita Ctrl X aja untuk keluar, masuk ke Debian-nya ya teman-teman. Ke perintahnya ya teman-teman. Perintahnya itu chmod g min w permission .txt. Kita langsung saja enter. Itu kita perintahkan ls min l lagi. Oke, di sini untuk write-nya sudah hilang ya teman-teman, karena kita sudah menghapusnya. Sini kita masuk ke new usernya. Di sini kita perintahkan nano. Di sini kita akan mencoba mengedit permission .txt-nya ya teman-teman. Lanjut materi selanjutnya yaitu execute permission. Teman-teman, di sini kita masuk dulu ke root ya teman-teman. Yaitu kita masuk ke home-nya. Itu kita ls. Oke, jadi di sini sudah ada beberapa user ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa masuk ke new user, yaitu cd Debian. Terdapat tulisan permission delete ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya? Di sini kita masuk dulu ke show. Oke, di sini kita perintahkan chmod g plus w x itu kita ganti menjadi author. Enter. Oke, dan kita tambahkan yang w nya juga. Enter. Oke, setelah itu kita bisa ls min l. Oke, jadi di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk menambahkan read, write, execute.
di sini kita akan masuk ke usernya ya teman-teman. Itu kita masuk ke Debian-nya. Jadi saya akan masuk ke root. Di sini saya akan masuk dulu ke home-nya. Oke, di sini saya akan perintahkan chmod min x. Itu enter. Chmod itu saya perintahkan ls min l. Oke, jadi di sini udah hilang ya teman-teman. Setelah itu saya akan masuk ke Debian-nya. ls setelah itu saya akan masuk ke Debian. ls lagi. Oke, di sini saya akan membuat yang versi ESA-nya teman-teman. Itu kita bisa nanam contoh titik esa. Oke, di sini saya akan membuat scriptnya dengan echo hello friend. Dasar lalu setelah itu kata hex y enter. Oke, kemudian kita bisa masuk ke new usernya saja. Jadi perintahnya itu take contoh saya teman-teman. Nah, di sini izinnya ditolak ya teman-teman, karena kita belum mempunyai akses izinnya. Oke, di sini saya akan masuk ke Debian-nya. Saya akan ls min l. Oke, jadi untuk file contoh .sh ini tadi kita tidak bisa masuk dikarenakan belum terdapat perintah execute ya teman-teman, atau izin untuk masuk ya teman-teman. Di sini kita pergi ke root dulu ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa perintahkan chmod x titik sh. Itu kita tambahkan juga yang grupnya ya teman-teman. Dan kita tambahkan juga yang ordernya.
Setelah itu di sini saya akan masuk ke Debian. Oke, kemudian kita akan mencoba merunning file contoh .sh nya teman-teman. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil masuk ke file contoh .sh nya ya teman-teman. Di sini skripnya sudah ada ya teman-teman, yang tadi kita buat yaitu hello friend. Jadi materi selanjutnya itu ada review Chmod. Oke, jadi di sini saya akan sedikit mereview Chmod. Chmod itu adalah perintah dalam sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk mengubah hak akses suatu file atau direktori. Jadi semisal kita ingin menambahkan hak akses izin, itu kita bisa perintahkan chmod plus, misal kita akan menambahkan execute-nya ya teman-teman, itu x contoh sh. Sedangkan kalau kita ingin menghapusnya itu kita bisa hapusnya dengan tanda min. Tapi jika kita ingin menambahkannya itu kita bisa menggunakan tanda plus. Jadi itulah pengertian dari chmod ya teman-teman. Di sini materi selanjutnya itu ada chmod dengan number. Oke, contohnya tadi kan kita menggunakan huruf ya teman-teman, seperti ini kan kita menggunakan huruf ya teman-teman. Jadi U ini diartikan sebagai user ya teman-teman. Sedangkan untuk G itu diartikan untuk grup, O untuk other, dan X itu untuk execute, W itu untuk write, dan R untuk read. Untuk execute itu sendiri menggunakan satu ya teman-teman, dan untuk write itu menggunakan angka 2 ya teman-teman. Untuk read itu menggunakan angka 4. Oke, biar kalian tidak bingung, kita langsung saja. Di sini saya akan mencoba membuat file baru ya teman-teman. Permission .txt. Kita lihat. Nah, jadi di sini sudah terdapat file yang tadi kita buat ya teman-teman, yaitu number permission.txt. Oke, di sini untuk user itu hanya bisa read dan write, untuk group hanya bisa read dan write, dan untuk author itu hanya bisa read ya teman-teman. Oke, jadi nanti saya akan membuatnya menjadi read, write, dan X, dan untuk grupnya saya akan membuatnya menjadi read dan X, dan untuk authornya saya akan membuat read dan write. Oke, untuk perintahnya kita bisa perintahkan chmod potato 756
number permission txt. Jadi angka 7 ini itu hak akses untuk owner atau pemilik memiliki akses penuh, seperti bisa membaca, read, bisa menulis atau menghapus, write, dan bisa menjalankan file tersebut atau execute. Bisa dibilang kita menambahkan angka yang ini ya teman-teman, seperti 4 ditambah 2 ditambah 1 itu 7. Jadi 7 ini itu adalah full aksesnya ya teman-teman. Nah untuk 5 ini jadi kita itu kan mau membuat read dan execute. Jadi nilai read itu 4 dan execute itu 1, itu kita tambahkan itu menjadi 5. Sedangkan untuk yang 6 itu, karena kita akan menambahkan read dan write, jadi kita tambahkan 4 dan 2 itu sama dengan 6 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung saja enter. Lalu ls min-l. Oke, materi selanjutnya itu ada join pada directory. Oke, di sini saya akan membuat directory ya teman-teman. Kita bisa perintahkan mkdir dir1. Jadi saya akan coba masuk. Selanjutnya saya akan mencoba membuat dir2 di dalam directory 1 ya teman-teman. Yaitu dir3 itu ls. Jadi di sini sudah terdapat directory 3 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita perintahkan ls min-l. Oke, di sini kalian bisa melihat bahwa file directory 1 ini masih mempunyai hak kepemilikan pada user Debian ya teman-teman. Di sini saya nanti akan mencoba mengubah hak kepemilikan user Debian ini menjadi new user ya teman-teman. Sebelumnya kita masuk dulu ke dalam rootnya. Oke, di sini kita bisa perintahkan join untuk mengubah hak kepemilikan ya teman-teman. Oke, di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa hak kepemilikannya sudah berubah menjadi new user ya teman-teman. Oke, saya di sini kalian bisa melihat ya bahwa di dalam directory 1 ini terdapat directory 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung saja. Jadi di sini kita kan membuat directory 2 itu di dalam directory 1 ya teman-teman. Nah, di sini hak kepemilikan untuk directory 2-nya itu tidak berubah teman-teman. Karena hanya yang berubah itu hanya directory 1-nya. Jadi gimana sih caranya untuk mengubahnya juga? Oke, jadi kita bisa menggunakan pintah-chow, tapi ada yang lebih gampang teman-teman. Sebelumnya kita kembali dulu ke home ya teman-teman. Oke, jadi sebelumnya kita ubah dulu ya teman-teman menjadi Debian lagi. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Join Debian
teman. Oke, kita ls -l. Oke, di sini sudah berubah sama ya teman-teman. Hanya saja kita tambahkan R besar to new besar dir satu, kita tambahkan slash. Oke, di sini kita ls -l. Oke, jadi di sini sudah berubah ya teman-teman hak kepemilikannya. Oke, di sini kita coba masuk ke directory 2-nya. Oke, materi yang terakhir ada chmod pada directory. Jadi kita akan mencoba chmod pada directory ya teman-teman, karena sebelumnya kita sudah mencoba chmod pada file. Oke, di sini saya akan membuat directory lagi. Chmod test. Enter. Kemudian kita bisa ls -l. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman. Jadi di sini untuk usernya itu hanya tambahkan read dan write, dan untuk grupnya itu saya akan menambahkan read, write, dan execute. Dan untuk ordernya saya akan menambahkan read, write, dan execute. Oke, jadi jangan lupa kita masuk ke root dulu. Jadi di sini karena saya akan menghilangkan execute pada usernya, saya akan mintakan chmod new winx chmod test. Dan saya akan menambahkan read dan write pada grup ya teman-teman. Maaf. Saya tambahkan write. Katanya saya akan menambahkan dan lalu X ya teman-teman. Kita bisa ls -l. Oke, saya rasa cukup dari penjelasan pada materi Basic Linux Permission ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.